Terus atasan gue tuh ngomong kayak, udah berhenti main gamenya Dev gitu. Ini game tuh gak bakal bikin lo jadi apa-apa. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Let's go. Welcome back di Shining Star. Baik lagi sama Uncle G. Dan Uncle kali ini ngundang orang yang ya unik lah. Dan susah banget dapat waktunya, dan Uncle beruntung bisa ngundang dia. Karena nih orang tuh benar-benar melanglang buana banget di dunia e-sport. Internasional, nasional, pernah dihajar. M4, M5, MPL, pokoknya gokil banget lah. Dan beberapa klub-klub e-sport juga nih, orang sakti bener nih. Tapi biar lebih seru, orang langsung deh kenalan. Silakan bro. Uncle, selamat siang. Enggak segitunya sih waktu. Gue emang orangnya hiperbola aja. Oh gitu. Halo teman-teman, nama gue Alif dan gue bisa dibilang apa ya? E-sports enthusiast. Gue suka sama e-sports lah gitu. Very passionate person di dunia e-sport lah. Asli. Oke nih, gue sebelumnya mau bilang terima kasih banget udah luangin Sama-sama, waktu. Sembari mulai, gue juga baru ketemu lo. This is my first time meeting you, dan gue selalu mulai kalau baru silaturahmi di awal, gue pengen mulai dari suatu hal yang penting banget, man. Yes. Penting banget, krusial, dan bahkan layak untuk diutamain lah. Dan gue minta tolong lo untuk jawab apa dia dan jujur. Oke, man. siap. Gimana kabar? Waduh. Amin, Kabar. lo jawab yang jujur ya. Karena gue bisa tahu nih kalau lo bohong nih. Jadi gimana kabar, man? Kabar, alhamdulillah baik. Ya akhir-akhir ini lagi banyak isu-isu yang bikin hati getar lah ya kalau kita melihat internet. Jadi kayak baik dengan beberapa keresahan lah. Baik dengan segala keresahan apa? Dengan Apa yang lagi diresahkan belakangan ini? Ya banyak sih isu-isu di internet yang makin aneh, dan gue orang yang cukup aktif berseluncur di dunia maya. Berseluncur. Apalagi kalau udah jam-jam malam, jadi kayak banyak baca isu-isu yang bikin gue resah-resah aja lah gitu. Jadi kayak sebagai anak muda keresahannya banyak. Oke. Gue biasanya kalau misalnya nembak ke orang, kalau dia jawab nggak jujur, gue langsung bilang kayak gini. Gue nggak percaya sama jawaban lo karena nggak jujur, tapi gue nangkapnya lo jujur ya. Hopefully gue benar ya. Hopefully gue benar. Dan thank you udah ngomong apa adanya juga. Tapi mungkin biar lebih seru ya, kita bisa mulai dari segi gimana ceritanya lo ada di dunia e-sport, man. Karena orang kan punya cerita awalnya masing-masing ya. Karena perjalanan lo ini, apa yang lo pegang dan udah lo punya pengalaman itu banyak banget, Pak. Itu gimana awalnya dari lo, gimana awalnya banget kayak lo benar-benar sampai segitu hebat jadi si e-sport enthusiast nih. Kalau berkenan untuk bercerita di awalnya. Gimana caranya gue masuk dunia e-sport awalnya? Jadi gini Uncle, gue tuh orangnya suka main game. Gue suka banget main game, dan ya dari gue kecil, dari gue sebelum SD mah, dari TK, gue tuh suka main games. Bokap gue ngasih gue dulu Sega. Boleh nyebut merek ya sih? Sorry ya, nanti tolong di... Sega sponsorin kita ya? Sega tolong. Jadi ada ya game konsol namanya Sega. Itu adalah hadiah pertama bokap gue waktu umur gue sekitar 5 tahun kalau nggak salah. Dan dari situ gue mulai suka main games. Ya mulai banyak ngikutin dari mulai PlayStation, lalu hal-hal yang lain gitu. Dan dulu bokap tuh ngasih peraturan kalau misalnya mau dibeliin barang baru, konsol baru, gue tuh harus minimal ranking. Kalau di SD gitu dulu kan, kalau ranking dibeliin gitu. Rankingnya ranking berapa nih minimal? Ranking gue 10 mulu, kagak pernah dilewat dari 10. Berarti 11, top 10 lah. 10, top 10 ya. Top 10 dikasih langsung hadiah. Bener, itu dia. Tapi ya nggak pinter-pinter banget lah gue dulu kalau soal akademik gitu. Dan dia punya peraturan kalau PS itu cuma boleh dikeluarin di hari Sabtu Minggu. Jadi ya gue memanfaatkan hari Sabtu Minggu gue tuh untuk main-main PS lah gitu. Dan ya mulai suka dari game dari kecil. Udah mulai kuliah, mulai tahu apa itu industri e-sports. Dulu tuh e-sports belum segede gini, bener-bener orang ngiranya kayak, ya lu ngapain main game gitu ya, lu main game dibayar cuman lomba gitu. Dan ya akhirnya gue ngikutin industri ini, dan gue believe dulu kalau industri ini tuh bakalan gede gitu. Dan nggak tahu kenapa hati gue tuh ngerasa kayak, kayaknya ntar industri ini bakal gede deh. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi karena dulu gue masih kuliah semester 1, masih nggak tahu apa-apa, cuma ngikutin masuk kelas, keluar kelas gitu doang, kayak nggak tahu apa-apa. Tapi intinya gue tahu industri ini bakal gede gitu. Ya, lo udah percaya sebelum ini jadi sesuatu ya? Gue percaya banget dari awal, meskipun dulu gue nggak tahu caranya, bener-bener kosong, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu siapa yang akan ngegedein itu, gue nggak tahu gitu dari dulu. Sehingga ya
Sampai akhirnya industri ini gede dan alhamdulillah gue bisa masuk ke dalamnya dan gue nggak mau keluar sih. Nggak mau keluar dari industri itu. Paling rehat tapi nggak mau keluar kayak gitu. Dari gitu sih cerita awalnya gue masuk dari cerita awalnya. Oke. Nah, terus kalau dari segi yang lo pernah pegang di sport apa aja nih kalau boleh spill? Di mana aja dan apa aja? Pengalaman gue ya. Jadi di sport tuh ceritanya lucu, Uncle. Jadi dulu gini. Gue suka sama e-sports, tapi gue nggak punya koneksi. Belum ada koneksi sama sekali. Belum ada koneksi sama sekali karena e-sports itu 80% cara lu masuk e-sport adalah dari rekomendasi orang. Oke. Jadi Sampai sekarang begitu juga? sampai sekarang jadi begitu budayanya. Karena kayak industrinya kecil, kalau lu bagus lu dipakai lagi, kalau lu mengacau ya lu akan terdengar nama lu ke seluruh industri e-sport. Jadi memang budayanya kayak gitu. Dan lucunya dulu tuh sebenarnya gue bingung Uncle, kayak gimana cara gue masuk e-sports ya? Ya udah, gue harus kerja di e-sports. Tapi waktu itu ada musibah, bokap meninggal tahun 2014. Cepet banget 2018. 2014 bokap gue masih sehat. Salah. 2018 bokap gue meninggal. Itu tuh seminggu sebelum gue wisuda. Ya, jadi kayak pas banget bokap meninggal dan gue seminggu kemudian harus mulai menyusuri dunia yang sesungguhnya lah gitu, ya kan? Gue kerja, gue mikir kayak gimana cara gue masuk e-sports? Nggak ada jalannya. Akhirnya gue ngejalanin yang ada dulu deh. Gue masuk industri perhotelan, abis itu gue masuk industri perfilman. Waktu itu gue sempet sama teman-teman dari dapur film, Mas Anung Bramantio ngasih gue kesempatan untuk ikut beberapa produksi. Abis itu gue masuk, ada satu kantor yang nggak mau gue sebut, kayaknya kantornya juga udah nggak ada. Itu kayak sebuah edutech gitu. Kayak kelas-kelas online gitu. Oke, kebayang lah. Ya di situ gue nggak terlalu bersinar lah karena gue cukup kesal dengan manajemennya dan gue berantem. Tapi di situ adalah titik gue menemukan jalan gue menuju industri e-sports. Jadi ada manajer gue, ini kalau ini nggak apa-apa disebut, soalnya dia orang baik. Ada namanya Mas Tara, halo Mas Tara. Kalau nonton, dia sekarang gue lupa dia salah satu orang yang berpengaruh lah di Persela Lamongan. Persela Lamongan setahu gue. Klub bola ya? Iya, klub bola gitu. Gue lupa pokoknya klub bolanya apa. Pokoknya dia salah satu orang di klub bola itu sekarang. Dia kenalin gue sama temennya. Ada namanya Mas Michael. Nah, Mas Michael ini adalah seorang event manager dulu dia. Gue bilang sebutnya event manager yang berkutat di salah satu tim terbesar yaitu tim RRQ namanya. Nah, gue dikenalin lah sama dia. Gue ditanya sama dia, emang lu percaya Lip sama e-sport? Percaya gue Mas. Emang lu suka sama e-sport? Suka Mas. Lu mau kerja di e-sport? Itu pertanyaan pertama yang gue tanggepin dengan cengir-cengir ya. Dan gue nggak malu-malu buat bilang gue mau gitu. Meskipun bantuannya dari lu, tapi gue bakal tetap dites. Tapi gue mau. Gue bilang. Akhirnya dikenalin lah gue ke Mas Mike. Langsung gue interview dan gue akhirnya first time gue masuk di industri e-sport lewat. Di tahun berapa tuh? Tahun, oh my god, 2020. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Perjuangan lo akhirnya masuk juga nih. Itu dia. Mimpi lo, kan? Itu yang bikin gue kayak akhirnya nih masuk ke industri sports. Gue datang ke kantornya, ditanya sama HRD-nya mau gaji berapa Liv gitu. Udah yang penting dibayar. Gue mau kerja di sini, gue mau kerja di RRQ gitu. Akhirnya gue dulu pegang brand namanya RRQ Mabar. Capek. Ya lo roadshow terus roadshow terus dan itu memang capek. Karyawannya juga cuma berlima. Ya. Kita Palu gada lah ya. Palu gada. Kita pecahin rekor waktu itu ya. Perlombaan e-sports dengan partisipan anak SMA terbanyak se-Indonesia. Oke, ini apa yang masuk rekor muri? Rekor muri. Anjir. Kita nanti keren. boleh dimasukin ya di sini nih. Fotonya tuk ya. Yaudah akhirnya cabut dari situ. Alhamdulillah masuk lamaran 2. Langsung itu EVOS eSports itu lawannya RRQ, rivalnya RRQ. Lalu masuk juga teman-teman dari Mineski. Mineski itu kebetulan IO yang handle MPL. Jadi ya dua-duanya lo sikat? Tadinya salah satu doang. Tadinya EVOS doang karena gue ngerasa EVOS nih gitu. Ada logo macan di sini kan, macan putih. EVOS ROR. Tadinya mau EVOS aja. Terus gue ngomong sama HR Mineski, Mbak aku nggak bisa karena aku udah ada in-house di EVOS gitu. Oh iya Mas, in-house di EVOS iya, dia bilang.
oke deh kalau gitu gimana kalau kita tawarinnya freelance. Gitu. Jadinya mbak nggak usah ke kantor, masuk kantornya cuma ke arena, ke MPL arenanya cuma Sabtu Minggu. Cocok. Dan itu gue ambil dan gue ngejalanin itu selama beberapa tahun. Senin sampai Jumat gue kerja reguler, Sabtu Minggunya gue di MPL, Senin lagi gue kerja lagi reguler, gitu terus ya? Sabtu Minggunya gue di MPL. Berarti lu megang MPL 4? Gue MPL dari season 10, abis itu ke M4, abis itu MPL season 11, abis itu banyak tuh ada ISF, MWI, SEA Games, abis itu juga MSC waktu itu, lalu ke M5, MPL season 11, 12 terakhir tuh. Nah akhirnya ya udah sampai sekarang gue lagi break dulu. Sekarang? Oh lagi break dulu? Lagi break dulu di MPL gitu. Gue abis dari POS itu gue keluar lalu gue sempat masuk ke tim ini yang gue pakai jaket itu sekarang. Oh lu sekarang di sini, Aura? Ya. Berarti sekarang lagi di Aura ya? Gue lagi di Aura sekarang. Nah, gue masuk Aura karena sebenarnya tadinya tuh gue mau mengakhiri karir gue bang di e-sports karena pensiun tuh ceritanya? Iya kayak ya udahlah udah lumayan udah 4 tahun nih karena di Aura gue baru tahun ini kan. Ya, udahlah kita pensiun di masa dimana gue lagi nggak membuat kerusuhan gitu. Jadi kayak gue udah bikin karya banyak, udah saatnya gue pensiun mungkin gitu ya. Alhamdulillahnya masuk tawaran dari Aura. Kayak yaudah kita cobain karena kebetulan gue Aura Fans teman-teman. Ini ada di sini gue Aura Fans ya. Gue suka Aura dari dulu bang, meskipun timnya mereka kalah mulu. Despite kayak gitu ya? Iya, gue. Kalau suka gara-gara BA-nya atau bukan. fans-fansnya? Atau kayak lu suka Aura gara-gara contoh misalnya Manchester United timnya kalah mulu tapi ya fanbase-nya seru banget gitu, bisa kayak gitu kan? Gue lebih suka kayak ini sih bang. Kebetulan gue fansnya Arsenal. Nah, ya bagus sih, Arsenal bagus kok. Jadi kesabaran kita udah diuji ya, sama tim-tim yang underdog gitu, yang kalah mulu, yang dibantai mulu, yang nggak pernah menang. Tahun ini trofi kok harusnya, harus amin, lah. Amin. Udah masuk Inter sekarang bro. Tolong Arteta. Ya. Jadi gue ngeliat Aura tuh kayak Arsenal gitu bang. Dulu tuh Aura tuh pernah satu season tuh nggak menang. Oh. Season MPL season 7 masalah apa season 8 gue lupa. War season lah ya. War season. Jadi mereka benar-benar tidak menang satu game pun. Jadi kayak 0-14 kayak ada 14 match. Mereka tuh 0 menangnya, lose-nya 14. Dan itu yang bikin gue kayak tertarik malah justru kayak ini tim ngapa kalah mulu ya gitu. Kayaknya seru nih, coba gue ikutin. Dan ternyata season 8 tetap nggak lolos playoff. Di regular season mereka masih ini, setahu gue season 9 mereka baru lolos playoff dengan beberapa hal-hal yang mereka lakuin. Jadi gue ngelihatnya kayak seru ya gitu, kayak seru banget nih gue ngeliatin mereka. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue fans jadi sama mereka. Gue beliin jersey-nya, gue beliin bajunya, gue beliin varsity-nya. Lalu kayak makin kesini makin berkembang. MPL season 10 akhirnya di saat banyak pro player ya, di saat orang-orang pada foto, gue nggak mau foto, gue cuma cari player Aura. Mana player Aura ya? Nah itu ada Aura tuh, gue foto sama player Aura. Ada satu orang namanya Godiva. Tadi sini ada fotonya lagi. Tadi ada fotonya lagi, ada Godiva. Itu salah satu orang yang bikin gue main Mobile Legends. Gara-gara figur itu ya? Iya, gara-gara figur itu, Godiva. Jadi kayak dulu gue main Mobile Legends kayak ya udah main aja gitu. Tapi semenjak ngeliat Godiva suka live streaming, itu player yang bikin gue jadi kayak seru deh kalau kita compete. Kayak seru deh kalau kita bener-bener mainnya tuh sampai rank-rank tinggi gitu. Karena dia tuh terkenal dulu ada hero namanya Kadita gitu bang. Kadita tahu. Hero-nya Putri Duyung. Orang normal makanya dia jadi mid lane, tapi si Godiva bikin dia jadi roamer. Jadi kayak jagoan. Most unique ya, most uniquely. Dan dia pernah Kaditanya di ban satu season gak dikasih main sama tim musuh ya. Buset. Itu dia yang bikin gua kayak keren ya kalau punya trademark kayak dia gitu. Jadi kayak Kaditanya Godiva tuh keren gitu, dan itu yang bikin gue kayak oke, gue suka sama Aura. Dan keunikan ini hanya bisa yang dimainin di doang. Yes, benar. Belum bisa dimainin sama orang lain. Benar, karena yang gue tahu semua orang ngikutin arus bang. Kayak jadi di game itu ada namanya meta, most effective tactical available. Jadi kayak ini tuh adalah strategi yang lagi booming nih, dipakai sama semua tim. Nah si Aura ini suka bikin meta-meta sendiri. Nah itu yang bikin gue kayak ini tim gokil ya gitu. Dan itu yang bikin lawan arus lah, lawan arus dia indie gitu jadi dia indie gitu. Nah itu yang bikin gue kayak oke, gue suka sama ini tim. Dan industrinya jadi nggak bosan. Industrinya jadi nggak bosan karena mereka entertaining gitu, kayak bener-bener entertain. Mereka juga suka nge-taunting, kayak musuhnya kalah mereka nge-taunting apa, terus kayak pura-pura nangis gini. Dan itu yang bikin gue kayak wah, damn man, keren nih orang gitu kayak. Oke, gue suka sama mereka. Sampai pada akhirnya saat gue mau keluar dari e-sports, adalah tawaran dari Aura ke gue langsung, dan gue kayak, hah? Aura. Tadinya gue di agensi bang, gue sempet di agensi.
buat menyambung karir e-sports gue di MPL. Tapi ada agensi lain, agensi e-sports juga kecil. Waktu itu gue tuh jadi kliennya si Aura. Tiba-tiba Aura jadi klien gue. Mereka mau bikin event, jadi gue bikinin. After itu mereka ngebajak gue. Diajak lah. Kita butuh lu gitu. Di Aura mau nggak? Gue tanpa pikir panjang gue mau lah gitu. Ke Aura, dan di saat gue masuk ke Aura pun gue seneng. Ini salah satu hadiah dari bosnya. Jadi kayak waktu gue masuk gue bilang. Berarti nggak semua orang bisa punya ini? Punya, tapi udah nggak ada sekarang. Iya jadi udah nggak ada, limited. Varsity kan? Varsity. Gue bilang kalau gue masuk boleh, tapi bagi gue Varsity. Akhirnya sama dia dikasih Varsity, gue masuk ke Aura. Ini ada pride sendiri, makanya gue bawa kesini bang ini. Pas ini. Ini ada placement juga jadinya. Tolong kok Daniel. Tapi menarik. Tapi beberapa poin yang gue tangkap adalah ya memang sekiranya industri sport itu jauh lebih cepat jauh lebih cepat daripada sepak bola durasinya. Iya. Mungkin kan kalau misalnya sepak bola itu rentang lo bermain mungkin bisa prime itu 5 sampai 20 tahun. Iya. Nah, kalau misalnya e-sport cepetin lagi kalau bisa di 5 tahun ya. Tadi lu bilangnya lu 4 tahun aja udah mau pensiun kan. Karena lu benar-benar dunia lo kalau udah di sport jadi sport doang. Bener. Teman gua, dia udah sampai nikah. Tinggalnya masih pisah istrinya gara-gara kerjaannya bener-bener di sport. Iya. Gak bisa belum ada banyak waktu sama istrinya masih sama keluarga, jadi kayak segokil itu ya, itu banyak orang yang gak banyak tahu gitu kan. Terus kedua adalah lu banyak banget keberuntungan yang lo alami dalam itu bang, ya. itu yang gue pikir. Gue percaya keberuntungan itu sama dengan ya momentum ketemu kesiapan, jadi dapat terus. Yes, itu yang gue pikir bang, kayak kok pas gue ngambil e-sports kayak banyak blessing ya, gitu kayak tiba-tiba ketemu A, tiba-tiba ketemu B. Sampai yang tadi gue bilang bang, gue nggak pernah ngelamar di kayak beberapa aplikasi kayak LinkedIn misalnya gitu. Gue nggak pernah ngelamar ke e-sports karena gue tahu itu not works menurut gue. Kalau mereka itu tuh biasanya harusnya dari omongan orang, dari teman rekomendasi gitu. Jadi kayak itu yang bikin kita bisa masuk ke industri e-sports. Tapi alhamdulillahnya gue bisa ganti-ganti tim sampai 3 kali dan itu menurut gue miracle sih buat gue. Kayak gue gak pernah berhenti bersyukur untuk itu. Kayak orang-orang pada mau masuk RRQ, mau ketemu sama CEO-nya RRQ, Pak Ape, mau ketemu sama playernya, gue tiba-tiba bisa ketemu. Orang-orang mau masuk EVOS, susah-susah, gue bisa masuk EVOS. Orang-orang mau masuk Aura yang bahkan nggak tahu nih ngelamarnya di mana gitu, gue tiba-tiba bisa masuk gitu. Dan miracle lagi adalah saat tiba-tiba mimpi gue pas kuliah bang. Jadi waktu kuliah, dulu tuh belum ada Mobile Legends. Belum ada Mobile Legends. Waktu gue kuliah Mobile Legends tuh belum gede. Mungkin kalau sekarang teman-teman kuliah udah gede banget game. Dulu tuh gue main game namanya Dota. Defense of the Ancient namanya, itu PC games. Dan kita ngikutin juga scene kompetitifnya kan. Karena waktu itu Indonesia masih bener-bener kosong scene kompetitifnya. Jadi kita ngikutin tuh scene kompetitif luar. Jadinya kita dukungnya timnya saya Southeast Asia. Entah itu dari Malai, entah itu dari Philippines, ya intinya yang paling deket lah sama Indo kita dukung gitu. Ya kita dukung industri Dotanya. Lalu ada satu tim favorit gue dulu bang, namanya tim Liquid. Dulu tuh logonya kuda gitu. Oke. Ya, kudanya warna apa nih? Kudanya warna biru. Mereka tuh kayak kuda laut gitu sebenarnya. Kebayang. Biru-biru gitu. Nah, gue suka kan dulu tuh mereka punya salah satu pemain favorit gue namanya Miracle. Jadi gue suka semenjak Miracle tuh datang ke Liquid. Lalu juga ada satu lagi namanya GH, Mind Control. Itu tuh orang-orang yang gokil menurut gue. OP banget gila ya. Dulu mainnya. Sampai Miracles happen di tahun ini. Tiba-tiba gue dipanggil sama CEO gue. Sama beberapa jajaran manajernya Aura. Sini, ada yang mau diomongin. Tapi jangan sampai semua karyawan tahu. Jadi gue bungkam tuh bang sebulan. Jadi kayak dikasih ruangan kecil nih, kalian kerjain. Jadi tuli buta dan bisu lah ya. Iya, tuli buta dan bisu. Jadi kayak semua manajer ditarik kerja di satu kotak kecil di sebelah ruangan CEO gua dan nggak boleh ada yang lain yang masuk. Dia ngomong kayaknya tim Aura tuh bakal bubar ya guys. Wah panik dong gua. Kok bubar kok? Kok bakal bubar? Ini maksudnya apa nih? Ini layoff atau apa kan? Gue takutnya di layoff. Enggak, kita bakal diakuisisi full. Ya gue pikir sama siapa kan? Terus dia bilang, kita akan diakuisisi full sama tim Liquid bro. What the hell? Itu badan gue bang, itu gemeter dari atas sampai bawah. Kayak lu lagi naik motor, nggak punya SIM, terus di depan ada polisi. Nah itu lu suka gitu tuh. Kayak gitu. Iya kayak gemeter kayak, gimana nih gitu. Gue diem, gue duduk. Kayak ini nggak mungkin kejadian, menurut gue ini nggak mungkin kejadian gitu. Too good to be true kan? Too good to be true menurut gue kayak, nggak mungkin lah anjay, masa iya gue jadi beneran literally anak Liquid gitu. Nah ini Malang Bodohnya udah seru banget dan jujur ini di luar ekspektasi gue karena beyond banget men. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang menurut gue layak buat ditanya juga.
gue lebih balik lagi pengen nanya dari segi lo pribadi secara personal maupun lo sebagai figur e-sport lah. Apa sih permasalahan yang lagi lo alamin belakangan maupun juga yang lo lihat sekitar, man? Gua punya keresahan yang sangat tinggi adalah bangsa kita tuh kayak tercermin dari anak mudanya menurut gua. Benar. Dan komunitas-komunitas yang gue lihat sekarang adalah komunitas anak muda di e-sports yang gampang banget tuh terprovokasi atau tersulut. Jadi gini, mereka komen dulu, misalnya ada sesuatu nih, berita. Mereka kan komen dulu, baru mereka baca isi beritanya. Ya, padahal harusnya kebalik kan? Nah, itu dia. Harusnya kayak, apakah teori Indonesia salah satu bangsa yang malas baca itu benar? Tentunya benar sih. Tentunya benar. Benar ya. Datanya ada di situ kan. Tapi kayak, ayolah kayak. Apakah separah ini gitu kan? Kebetulan gue tuh kalau jadi anak event bang, itu tuh pasti selalu nyangkut sama community. Jadi kayak event and community officer, event and community manager. Jadi selain megang event, gue juga pegang community-nya gitu. Secara kalau gue bikin event Mobile Legends pasti kayak 128 tim dikali 5 orang itu ada sekitar 600-an orang yang hadir di dalam event gue. Dan itu anak-anak muda, anak-anak bocil yang kayak kita udah kasih tahu kayak teman-teman besok datang tuh jam 8 ya, ada yang datang jam 11. Kenapa datang jam 11? Nggak tahu kak, kita nggak baca. Nggak tahu kak, kita nggak ini. Terus kayak tiba-tiba kak kita nggak jadi tanding ya, soalnya kita berantem sama tim sebelah. Kayak kok bisa sih kalian anak-anak muda Indonesia mencerminkan hal-hal yang kayak bikin gue resah gitu bang, kayak nggak baca tuh menurut gue fatal banget bang. Serius, menurut gue anak-anak Indonesia tuh kurang baca dan itu yang gue pikirin kayak sekarang, gimana cara gue bisa nih meningkatkan apa ya? Bukan minat baca ya, bisa gue pikir meningkatkan pola pikirnya komunitas e-sport lah gitu. Karena selain gue di bisnisnya, yang dimana gue udah mencapai atas, tapi pas gue liat komunitinya, kok masih kurang dewasa, kok kenapa kayak pendidikan tuh di nomor 2 kan menurut gue, kayak kenapa pola pikirnya tuh masih seperti ini gitu. Apakah modernisasi, apakah digitalisasi yang kita lakukan di industri e-sport tidak berdampak kepada kemajuan pola pikir dari anak-anak muda kita? Menurut gua inti dari digitalisasi yang kita gembur-gemburkan adalah meningkatkan pola pikir, karena dengan digitalisasi seharusnya informasi jadi lebih banyak bisa digapai. Pasti anak-anak e-sport nggak gaptek dong bang. Yalah. Mereka main handphone dong. Pasti mereka udah sangat paham lah dengan gadget gitu. Jadi kayak kenapa gadgetnya nggak dipakai untuk hal yang lain? Gue mulai merasa kayak gimana ya cara gue memiliki dampak untuk orang-orang sekitar lewat e-sports. Karena cuma itu doang yang bisa gue lakuin bang. Kayak gue bukan pengajar, gue bukan dosen, gue bukan menteri, gue bukan apapun. Gue cuma anak e-sports. Tapi gimana caranya lewat e-sports nih gue punya dampak yang besar bagi teman-teman sekitar, bahkan ya community-community-nya e-sports yang ada di Indonesia lah gitu. Itu yang lagi sekarang keresahan yang lagi gue pikirin bang ya, karena gue belum nemu kuncinya di mana. Tapi lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, karena gue percaya lo tuh adalah orang yang gue tangkap dari tadi energinya itu passionate banget akan hal yang lo lakuin. Untungnya untuk dampak yang baik dan positif lah. Tapi yang gue kepo adalah bagaimana sih kan masa kecil lo dahulu sampai lo bisa ada di titik sekarang gitu. Despite tadi lo udah bilang nih karena ada pengaruh dari bokap yang ngasih Sega ya, almarhum ya. Tapi ada hal apa nih pemantik-pemantik yang kayak oh masa kecil gue dulunya kayak gini nih sampai lu di tahap bisa kayak sekarang. Karena pasti ada sugesti-sugesti yang ngelit lo sampai ke sekarang kan. Karena sampai lo believe banget game adalah industri lo tuh kayak ada fondasi yang kuat nih di awal masa kecil. Jadi bagaimana masa kecil lo dahulu men? Oke. Masa kecil ya? Ini yang berkaitan sama mimpi gue aja di sports kan ya? Sabi? Ada jadi beberapa hal yang gue yakinin kenapa gue sampai segitu passionate-nya di industri sport adalah gini bang. Dulu gue orang yang nggak punya, maksudnya bokap bukan orang yang punya gitu. Kayak ya dia buat ngebayarin sekolah gue sama adik gue, sama makan gue udah habis tuh duit. Jadi kayak gue nggak pernah punya perhiasan kayak teman-teman gue. Entah kayak teman gue ada yang punya PC gaming, itu dulu PC gaming tuh udah mewah banget ya? Mewah parah nih. Orang super tajir mampus asli yang punya itu, kayak orang tajir banget gitu. Ada yang punya PlayStation di rumah bang. Itu udah mewah. Itu mewah parah. Banget kok. Yes. Gue tuh punya PlayStation itu dulu mesti mengorbankan salah satu bagian tubuh gue dipotong. Sunat. Abang sunat baru bapak beliin PlayStation. Iya, ngorbanin tubuh lo lagi. Iya lagi. Tidak. Bener juga.
Jadi waktu gue masuk ke ruang dokter, nggak apa-apa sakit dikit, yang penting dapat PS. Ternyata sakitnya banyak. Holy shit. Digigit semut kok, digigit semut. Tai, digigit semut kagak. Semutnya pembohongan besar lo nggak digigit semut coy. Jadi hati-hati kalau udah mau disunat. Iya. Itu nggak digigit semut. Pembohong. Digigit semutnya segede gajah. Sakit banget. Gila. Dulu tuh yang bikin gue ngeh tuh gini bang. Kenapa gue passionate banget di game ya? Itu tuh gue baru ngeh waktu gue akhirnya masuk ke salah satu industri e-sport lah, gue gak mau nyebut. Itu gaji kecil banget bang, tapi gue gak tahu kenapa gue masih dari situ. Jadi kayak gaji cuman kasih emak gue, bayar kebutuhan rumah, habis itu udah habis cuman buat operation. Tapi gue tetap mau ada di kantor itu gitu. Karena dari dulu, karena bokap gue gak punya, dulu tuh gue sempet jualan apapun yang lagi hype. Contoh kalau dulu tuh di lingkungan gue, kalau misalnya lagi musim, dulu lagi musim ya, lagi musim layangan, gue jual layangan, dapat duitnya gue pakai bukan buat nabung, tapi gue lari ke rental PS bang. Itu negatif ya teman-teman, jangan diikutin. Menabung penting, tapi gue dulu dapat uang, ya paling berapa sih jualan layangan? 500 perak beberapa layangan gitu. Dan untungnya dulu masih murah bang, dulu 1000, 30 menit gue main PlayStation. Jadi kalau gue punya uang 2000, gue bisa main 1 jam bareng temen gue. Ya itu dulu gue PS2 lah itu ya? PS1 dulu, PS1 malah. Bener-bener PS1. Kayak gue dapet uang, gue main games, lalu gue balik lagi ke rumah gitu. Cuman ya tetap yang kita ambil jangan main game ya teman-teman. Kayak main game tuh boleh, tapi pendidikan tetap paling pertama menurut gue. Bokap tuh sempat bikin pesan sama gue. Dia bilang gini, Bapak minta maaf sama kamu, nggak pernah ngajakin kamu kemana-mana gitu. Karena bokap gue tuh punya beberapa janji yang belum dia tepatin bang. Contohnya dia bilang, Bapak mau ajak abang naik pesawat. Karena dulu di keluarga gue yang belum naik pesawat, gue doang anjir, norabat. Dan gue pengen, Pak Alif mau dong naik pesawat. Gimana sih rasanya naik pesawat? Nyokap gue, bokap gue sama adik gue, alhamdulillah tiga-tiganya udah sempet diundang sama Allah ke Mekah. Gitu. Karena adik gue kebetulan passionnya ngaji. Diberangkatin sama guru ngajinya. Wah, terus berangkat sama orang tua. Diberangkatin sama orang tua gue. Kalau bokap gue diberangkatin sama kantor. Gitu. Jadi kayak cuma tinggal gue doang nih sendiri yang belum naik pesawat. Terus bokap gue tuh janji waktu itu, nanti akhir tahun, bokap gue tuh meninggal Oktober, waktu Januari, waktu dia masih rada-rada baik-baik aja, dia bilang, ntar akhir tahun kita ke Jogja deh liburan sekeluarga naik pesawat, biar abang rasa naik pesawat. Gitu. Itu tuh nggak kesampaian karena bokap gue baru meninggal. Terus bokap gue minta maaf kayak, Bang, Bapak minta maaf karena Bapak nggak bisa, dengan mulut yang rada susah ngomong ya. Karena tuh bokap gue kondisinya udah disonde, kayak udah dimasukin kayak buat selang gitu. Jadi kayak dia susah ngomong kayak, Bapak minta maaf kalau Bapak nggak bisa tepatin janji Bapak kayaknya buat ngebawa Abang naik pesawat. Pesan Bapak buat Abang, coba kalau Abang punya mimpi, kejar aja. Soalnya dari dulu, kayaknya tuh Bapak terlalu maksa Abang buat ngelakuin sesuatu. Udah tuh, pesan itu ke bokap bang, sebelum dia meninggal. Seminggu habis itu dia meninggal, pesannya gue tanem. Dulu sempet gue kerja di salah satu kantor yang tadi gue sebutin, non e-sports. Gue lagi main game waktu istirahat, terus atasan gue tuh ngomong kayak, udah berhenti main gamenya Liv, gitu. Ini game tuh gak bakal bikin lo jadi apa-apa. Nah, di saat itu gue goyang tuh bang kayak, emang iya mas gitu. Dulu ada bos gue satu emang galak banget, buset dah. Asli mulutnya galak banget bang. Mulutnya jahat banget. Asli itu jahat banget. Tapi sekarang ya gue bersyukur lah. Emang omongan jahatnya dia berpengaruh buat gue, jadi bensin buat motivasi gue gitu. Tapi dulu omongan dia yang gue denger tuh itu. Dia bos gue sampai nge-DM mantan gue dulu. Serius? Iya, jadi gue lagi jalan sama mantan gue ke Monas. Gue inget banget. Ada mantan gue namanya Isni. Nih kalau ada Isni di sini. Udah married tapi orang nggak mau sama ini. Ini pasti lu inget. Gue lagi jalan sama dia ke Monas. Terus di Monas gue main game, main e-sports, main Mobile Legends di bawah Monas. Terus namanya pacaran bang ya, cewek gue, mantan gue pasti kayak story. Ih nyebelin deh kamu lagi jalan. Gue repost dong. Bos gue nge-follow Instagram gue. Di DM cewek gue. Itu hapus aja gamenya Alif, nggak berguna emang katanya. Gila. Demi Allah bang, gue ada DM-nya. Masih ada orangnya di Instagram gue. Tapi dia baik karena dia ngerasa kayak itu tuh nggak berguna. Bagi pandangan dia. Bagi pandangan dia. Dia sebenarnya nggak salah juga. Iya. Semua orang bebas punya pandangan masing-masing. Bener. Dan gue kayak galak banget nih orang, tapi ya udahlah. Nah, disitulah gue mulai kayak bener nih kata bokap gue, kayaknya kalau gue percaya sama satu mimpi, gue kagak boleh berhenti percaya sama mimpi itu dah. Jadi kayak
meskipun sakit ya dikatain mulu setiap main game. Gue main game jadi dulu di kantor ngumpet bang. Kayak abis lagi istirahat, padahal lagi istirahat gue main ke studio editing, gue main, baru ntar turun. Gue lagi apa, gue keluar dulu gue main, terus itu gue turun. Ya itu yang kayak, karena gue tahu dulu, gue percaya ini bakal jadi sesuatu nih industri ini. Gue percaya sama mimpi gue dan akhirnya itu yang nge-trigger gue apa ya, bertahan lah di industri e-sports yang menurut gue banyak minusnya untuk orang yang nggak punya passion. Jadi kayak kalau lu masuk industri e-sports tapi lu nggak punya passion, kayaknya bakal cepet mental sih bang. Karena jam kerjanya gila, bayarannya juga lumayan tidak terlalu besar. Tapi kalau lu cinta sama e-sportsnya, lu akan berpikir untuk ngembangin industrinya dan ngembangin orang-orang. Itu yang bikin gue apa ya, bisa dibilang timeline gue dari dulu sampai sekarang, kenapa gue bisa ada di industri e-sport, pengaruhnya dari dulu sampai sekarang itu yang gue bisa ceritain tuh. Top. Gue jujur dengernya happy banget sih ya. Gue percaya pertemuan kita sekarang itu gak ada yang namanya kebetulan. Memang sekiranya sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa dan mungkin aja ini cara Yang Maha Kuasa untuk mewakilin. Untuk mewakilin mungkin untuk wakilin almarhum bokap. Dan bokap bilang nih dari atas, Liv, Bapak bangga sama apapun yang kamu pilih. Itu. Bapak seneng. Nah itu fun fact-nya. Orang yang dulu bos gue, yang gituin gue saat gue announce kan gue sering announce sesuatu di Instagram ya bang. Alhamdulillah waktu itu dari duit e-sports gue bisa beli rumah. Lu? Iya, beli rumah buat gue sendiri. Jadi kayak Di daerah mana? di daerah BSD. Gue beli rumah, gue update, gue bilang pembuktian ke nyokap kalau gue udah dewasa nih, gue udah beli rumah sendiri. Orang itu DM bang ke gue. Nah, ini baru aku bangga. Ada DM di Instagram gue. Dan di saat itu kayak, thank you ya mas, dulu meskipun lu ngata-ngatain gue, lu gak percaya sama mimpi gue. Sekarang gue udah ngebuktiin dan lu sportif, masa dia ngakuin kayak, nah Liv, aku bangga sama kamu sekarang gitu. Itu yang bikin gue kayak, ada puas sih gue. Pas banget gue foto depan rumah gue pakai Varsity ini. Karena waktu di Aura gue makanya langsung kayak, itu belum jadi liquid ya, masih di Aura. Ngumpulin duit, akhirnya gue beli rumah. Gue mandangin rumah gue, terus di depan rumah gue bikinin lampu kecil gitu, terus ada kayak kotak, ya ada tulisannya, rumah dari e-sports. Iya. Itu, di depan rumah gue, kalau teman-teman main nanti ke rumah gue, di depannya ntar di depan rumah gue ada tulisan rumah dari e-sports. Top. Itu yang gue bangga itu bang, fun fact aja. Luar biasa, Liv. Dan gue terharu sih dengar cerita lo dan kita lanjut lagi lah, maksudnya biar agak nggak ice breaking juga gitu. Ini hal yang seru ya sekarang. Hal serunya tuh lebih ke, gue yakin, gue ini nggak perlu tanya, pastinya lo main game. Tapi kalau boleh tahu sekarang lo lagi main game apa? Gue main apa ya sekarang ya? Gue tuh masih main Mobile Legends, karena secara gue harus tetap ngikutin industrinya dong. Jadi gue tetap main Mobile Legends dan alhamdulillah gue jago main Mobile Legends. Gue jago main MOBA bang, tapi kalau main FPS kayak Valorant, Counter Strike gitu-gitu, gue nggak jago, gue nggak bisa nembak-nembak. Yang lagi gue mainin, Nembak cewek jago lah. ya, tidak. Aduh, ya alhamdulillah jago kalau itu. Ya gue lagi main Mobile Legends sekarang. Terus lagi ada game baru yang lagi gue cobain namanya Honor of Kings. Honor of Kings? Ya itu juga salah satu game rival lah. Mobile Legends sama Honor of Kings tuh rival, tapi menurut gue ya worth untuk dicobain lah. Tau dua-duanya juga ngidupin industri sports kan. Jadi kayak gak apa-apa lah, gue cobain aja dua-duanya gitu. Oke. Nah berhubung lo main Mobile Legends dan juga Honor and Kings, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bermain game itu bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah lo coy. Sebagai contohnya misal, oh ada berapa orang gara-gara main game akhirnya dia punya sense of untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat karena terbiasa. Yang menarik nih. Nah kalau di peran lu tuh apa men? Karena pasti ada pengaruhnya kan. Tadi kan lu bilang ada riset yang dimana bilang ngebantu motorik. Tapi kalau dalam pengalaman pribadi lo, apa pengaruh game dalam menyelesaikan masalah-masalah, dapat solusi-solusi apa? Mungkin kalau solusi, gue gak pernah dapat solusi ya dari main game. Malah gue tambah marah. Kalau lagi marah gue main game gue tambah marah biasanya. Main Mobile Legends. Tapi uniknya adalah, kenapa gue percaya e-sport bisa memberikan dampak? Karena games itu memberikan dampak ke gue. Percaya atau enggak, gue tuh orang yang gak suka banget dengerin guru ngomong di depan kelas. Karena pertama mata gue minus, kedua gue selalu duduk di taruh paling belakang. Karena gue gak boleh di depan duduknya, karena gue tinggi kan. Karena gue tinggi, jadinya gue gak boleh duduk di paling depan bang, selalu paling belakang. Jadi guru ngomong apa gue tuh gak ngerti. Nah, games atau e-sports itu adalah tempat gue belajar bahasa Inggris. Percaya atau enggak, jadi kayak musuhnya ngomong apa,
gue dia ngomong apa, gue tahu. Jadi 90% gue belajar belajar bahasa Inggris itu dari games gitu. Jadi kayak kalau dibilang menyelesaikan masalah lu nggak, ya menyelesaikan. Kalau misalnya gue lagi interview kerja, kalau misalnya gue lagi presentasi depan Ko Daniel dulu kalau di Aura atau di Liquid tuh depannya Steve, depannya Victor, atasan-atasan gue yang bukan orang Indo ya. Ya gue belajar pakai bahasa Inggris dari game. Jadi kayak ya menambah ilmu gue malah kalau si game itu. Gue gak ngerti kalau gue gak main game, gue belajar bahasa Inggris dari mana, mungkin gue gak bisa sama sekali. Well, actually zero kayaknya gue, bahasa Inggris gue kalau gue gak main game. Itu yang bikin gue kayak, wah nih bisa nih kayaknya, ini berdampak, toh di gue berdampak gitu. Toh gue jadi bisa bahasa Inggris karena main game, bukan karena les di salah satu les bahasa Inggris, enggak, tapi karena gue main game dan gue ngikutin gitu. Lagi game-game arcade kayak misalnya God of War, habis itu sekarang ada yang lagi Black Myth Wukong, kan itu kan mereka Wukong lagi rame banget tuh. rame banget bang, cuman emang mahal parah. Tapi emang sebagus itu ya? Bagus itu, grafiknya manjain mata. Please nanti ajak gue main kargo. Gue gak punya PS5 ya? Gas. PS5. Bisa di PC juga soalnya itu, ada di Steam. PC juga belum ada. Jadi gue harus main dari orang. Ntar kita main. Nah itu sih menurut gue pemecahan masalah gue di situ. Kayak gue butuh sesuatu yang gue nggak ngerti. E-sports atau game menyediakan itu buat gue. Pengambilan keputusan juga penting sih. Karena main Mobile Legends kan namanya MOBA ya, Massive Online Battle Arena. Jadi kayak lu main 5 lawan 5, lu decide harus sepersekian detik melatih manajer leveling skill gue sih. Jadi kayak kalau gue lagi ada problem, gue harus cepet-cepet decide. Nah itu gue ngelatihnya salah satunya di game. Gue lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Tadi sebenarnya secara tidak langsung lo udah jawab ya, tapi gue mau tanya lagi aja. Dan ini menurutku pertanyaan yang paling gong lah dari segala rangkaian ngobrol kita hari ini. Kapan lo menyadari lo tuh udah bukan anak kecil lagi dan lo udah dewasa, coy? Kapan gue menyadari gue udah bukan anak kecil lagi dan gue udah dewasa? Saat dimana gue tiba-tiba dapat duit banyak, tapi saat gue mau pakai duitnya, gue ngerasa punya keluarga yang harus gue bagi uangnya, dan kalau gue nggak bagi, gue kayak punya rasa bersalah. Jadi kayak dapat gaji nih, wah asik dapat gaji cowok, misalnya 4 juta gaji gue. Gue mau beli liquid, gue mau beli mod, gue mau beli sepatu, gue mau beli ini, tapi adik gue lewat masih kuliah, emak gue lewat habis masak, habis beli sayur. Kayaknya kalau gue nggak bagi dia, gue dosa dah. Kok nggak enak ya perasaan gue kalau gue nggak bagi dia. Dulu gue pernah bang sekali, gue pengen ngerasain gaji gue full sehari aja, sekali aja gitu. Udah nggak gue kasih tuh nyokap gue, dan nyokap gue nggak minta. Orang itu nyokap gue bukan orang yang minta. Gue diemin bang sebulan. Di tengah bulan gue ngerasa anyang-anyangan gue bang. 10 hari gue anyang-anyangan dari awal gue gajian sampai tengah-tengah bulan. Kayaknya salah deh nih, kayak gue harus bagi nyokap gue deh. Mani mah aku transfer ya uang. Jak gue transfer ya duit buat lu. Udah baru abis itu gue bisa menikmati setiap kopi yang gue beli dari duit gue. Setiap setiap kereta yang gue beli dari duit gue buat liburan, itu baru bisa gue nikmatin. Nah di situ gue ngerasa kayaknya ini udah dewasa gitu. Kayak lu udah nggak bisa mikirin diri lu sendiri gitu. Lu udah nggak boleh egois sama diri lu sendiri karena lu udah punya tanggung jawab gitu. Mungkin adanya rasa tanggung jawab itu ya seiring dengan adanya kedewasaan menurut gue gitu. Nyelekit sih, soalnya berasa sih bang di dompet. Cuman ya gimana ya? Sebagai orang yang suka banget dapet pride, jadi itu pride menurut gue. Kita makan pride bang, udah dewasa. Jangan makan nasi, kita makan pride. Karena pasti uangnya kurang terus kalau kita nggak ngerasa bangga buat ngasih orang. Bener banget. Nah, ini tinggal beberapa pertanyaan lagi, Liv. Seru banget ngobrolnya. Ini gue banyak momen-momen yang terharu dari kisah lo. Semoga ini bisa ikut menginspirasi teman-teman juga. Amin, ya Allah, amin. Beberapa pertanyaan sisanya adalah, tadi sebenarnya ini juga, lo secara tidak langsung tadi udah jawab juga. Apa sih men, dampak yang udah lo berikan ke sosial dari lo ini sebagai figur di e-sport? Tadi kan beberapa udah tuh yang kayak lo bikin yang sama anak-anak SMA, yang main Formuri. Tapi ada lagi nggak selain itu? Untuk sosial ya. Terus juga bagaimana lo concern terhadap edukasi? Tadi kan udah sangat bold banget kan. Kalau emang ternyata udah semua ya udah, nggak perlu di-mention lagi. Untuk sosial sih yang tadi sih bang ya. Tapi itu menurut gue belum maksimal sih. Masih bisa dioptimalin. Masih bisa dioptimalin. Gue benar-benar mau ngerasa apa ya? Gue mau mencerdaskan seperti Pancasila ya. UUD kan berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, mungkin melaksanakan ketertiban dunia menurut gue terlalu susah buat gue ya, karena gue bukan siapa-siapa. Tapi mencerdaskan kehidupan bangsa menurut gue adalah kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.
menurut gue. Dan kita tuh nggak boleh punya alasan kayak gue nggak bisa lah, emang gue siapa anjir mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa lewat diri kita sendiri. Nah, gue pengen suatu hari gue bisa bikin ranah e-sport itu adalah ranah yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nih, cerdas bukan berarti dia tiba-tiba abis main game jago matematika ya, bukan ya. Bukan Jeremy Pauline ya? Iya, tiba-tiba abis buat, wah aku mau jadi politikus pintar. Ya itu juga pintar, tapi bukan gitu maksudnya. Lebih kayak ke membuka pola pikir lah. Gue mau membuka pola pikir. Dan itu yang kayak belum gue temuin, tapi masih gue cari. Kayak gimana ya cara gue bisa ngehidupin pola pikir mereka, mencerdaskan orang-orang yang mungkin sudah cerdas, tapi harus lebih dicerdaskan lagi. Itu kan ada beberapa hal yang kayak kalau bangsanya mau maju, menurut gua tingkat pertama yang harus dimajukan adalah pendidikannya, kecerdasan pendidikannya. Pola pikirnya. Karena gua bukan orang pendidikan dan gua orang e-sports, gimana caranya e-sports itu bisa mendidik mereka lah gitu, mencerdaskan kehidupan kita semua lebih banyak lagi gitu. Itu yang pengen gua lakuin sih gitu. Gua pengen orang yang ngaku gua anak e-sports, tapi pas ditanya gimana menurut lu tentang isu ini, dia bisa mengelaborasi dia bisa membuka pikirannya, terus kayak nggak gampang terhasut, nggak gampang tertrigger, kayak nggak gampang asal ngetik mak lu bapak lu. Buset, itu bang kalau lihat komentar anak-anak e-sport toxic banget ya. Buset, astagfirullahaladzim, gue bilang, gue sampai mikir gini, kok bisa ya orang mikir buat ngatain orang ini kayak gini gitu, kayak what the hell gitu, kayak gila banget tuh coy gitu. Bener-bener tuh netizen tuh bang, emang susah kontrol netizen, nggak bakal bisa, cuman kayak at least mencerdaskan netizen itu penting gak sih menurut gue. Jadi kayak cancel culture-nya itu nanti benar. Kalau misalnya KOL sih bang, KOL-nya menurut gue juga harus dikontrol. KOL e-sports, ayo tolonglah, janganlah. Ini banyak banget KOL e-sports yang masih ngomong-ngomong kasar, kayak tiba-tiba adek gue ngomong kasar bang, adek sepupu gue ngomong kasar gara-gara dia ngikutin beberapa KOL e-sports. Terus bagi mereka keren. Iya, ngomongnya ke mak gue, untung nggak disikut sama mak gue. Gue kayak, waduh kenapa kamu ngomong itu, siapa yang ngajarin? Ini YouTube. Terus kayak, iya benar, ini udah benar-benar, udah digitalisasinya udah maju. Cuma menurut gue, gimana caranya kita sebagai orang yang paling bertanggung jawab menurut gue emang, anak-anak e-sports paling bertanggung jawab untuk, untuk digitalisasi yang terjadi menurut gue. Gimana caranya kita bisa menghadapi ini dengan cara yang jenius lah gitu. Jangan smartphone harus digunakan sama smart human. Nah, menurut gue berkesinambungan. Harus berkesinambungan. Nah, menurut gue sekarang smartphone-nya udah, smart human-nya yang belum. Sementara anak e-sports nggak bakal jauh dari smartphone. Nah, gimana caranya nih kita bangun smart human juga? Smart human juga menurut gue. Gimana caranya? Nah, itu yang masih gue pikirin dan gue lagi coba untuk gimana caranya gue berdampak di situ gitu. Tadi gue sempat mau nanya dari segi kayak kenapa lo udah ngelakuin dampak sosial yang udah lo lakuin, tapi ternyata udah terjawab juga lah. Jadi ini udah kelar sebenarnya. Gue tinggal nanya beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dari lo ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman apapun itu yang lo sampaikan buat teman-teman ya terkait ya apa yang lo pikirin lah, apapun itu. Ada pesan apapun untuk teman-teman, untuk anak-anak muda deh. Tentunya, monggo. Pertama, teman-teman di sini gue bukan siapa-siapa. Jangan dijadiin patokan. Kita sharing aja kesalahan yang gue sharing di sini, semoga bisa menjadi ilmu buat kalian biar tidak masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kesempatan yang gue sharing di sini semoga bisa menjadi acuan kalian juga buat teman-teman gue di luar sana. Dan gini teman-teman, kalau menurut gue, kalau lu bukan siapa-siapa, intinya lu nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Nah, kalau lu mau jadi siapa-siapa, tentunya tantangannya nggak bakal biasa-biasa aja. Itu bakalan berat, itu bakalan berdarah-darah. Lu nggak bisa kerja keras dikit terus lu ngeluh, lu nggak bisa saat lu tidur-tiduran malas-malasan di kasur, beberapa juta orang tuh lagi mencoba ngejar mimpi mereka. Jadi kayak itu aja yang lu tanam. Jadi jangan sampai anak-anak Indonesia tuh males. Sama tetap percaya sama mimpi-mimpi kalian sih guys. Mimpi kalian bakal bimbing kalian ke jalan yang benar menurutku. Ke jalan yang akan ngebahagiain lu, ke jalan yang akan menghidupi lu. Jangan sampai mimpi kalian tuh kalian pendam sendiri, apalagi dipendemin sama orang.
Kayak dipendam sendiri aja, jangan apalagi dipendam sama orang. Jangan, tetap percaya sama mimpi-mimpi kalian. Karena mimpi kalian bakal ngidupin kalian ke depannya. Menurut gue itu. Luar biasa. Top. Nah, last but not least, dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol bareng sama bangku kursi gamingnya dari Timeless Star. Wah iya nih. Dari kolaborator gue. Asik nih. Please dong, review jujur gimana selama kita ngobrol udah sejam lebih. Gimana selama duduk di kursi gaming Timeless Star ini? Gue sampai merosot ke belakang ini bang, saking enaknya. Ini PW sih menurut gue, teman-teman. Timeless Star nih. Ini produk baru bang. Produk baru kan. Ini di sini ada handle bisa diturun. Oke, dari tadi tangan gue nyaman begini. Dan yang lebih enak lagi adalah ukuran kursinya gede bang. Jadi kursi gaming tuh biasanya ada yang mepet, ada yang gede. Nah ini tuh ukuran kursi gaming gede. Kursinya buat orang kayak gue nih, yang badannya rada lebar. Kursi gaming ini cukup menampung gue dengan baik lah. Dan PW menurut gue enak. Ini handrestnya juga enak. Mantap. Gue seneng lo juga jawab jujur. Nah, Itu jujur lebih apresiasi juga kepada Alif yang udah cerita-cerita dan ngulangin waktu. Kita mau ngasih kenang-kenangan. Widih. Kenang-kenangan t-shirt. Ini dia. Please dilihat dulu. Timeless. Lihat dulu desainnya dan juga sizingnya. Wow. Sembari lo lihat, gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk kolaborator gue, Starship Studio, tempatnya Timeless Star di Fatmawati. Dan buat lo kalau kepo dan udah mulai FOMO nih anak e-sport udah pada nyobain di bangkunya nih, tinggal datang aja ke sini. Wow. Buat let's go. Look at this one bro. Keren anjir. Let's Oh go. my god. Pertama gue ngeliat ini kayak oke lah. Simple dan brand. Pas gue liat ininya. Wow. Ini bro. halus ya, nggak di setting ya. Ini Bro, halus, jujur. seriously gue ngomong. This is good man. Thank you. Timeless. Timeless Star gokil banget. Dan thank you buat Uncle G. Kalau mau nyobain langsung aja bisa ke Starship Studio di Fatmawati, dan buat lu yang udah mulai FOMO juga, gue mau ada juga nih bangku Timeless Star di rumah, langsung aja pakai kode khusus dari Uncle G, ada di bio. Oke, kalau gitu dari Uncle G, Dari Alif. see ya. Sudah pamit. Terima kasih teman-teman.